tahun kita ketahui jumlah daerah di Kota Banda Aceh air PDAM belum merata ya. Seperti di Kampung Baru misalnya ada beberapa daerah yang memang pemerataan airnya belum ada. Ini upaya apa yang akan dilakukan oleh PDAM? Yang kita menyadari, kita Banda Aceh ini cakupannya alhamdulillah yang sudah jauh di atas rata-rata nasional. Cakupan kita sudah di angka 80% lebih ya. Artinya apa? Hampir seluruh wilayah Banda Aceh, bukan hampir, bahkan seluruh Banda Aceh sudah ada sambungan kita. Yang belum seperti saudara katakan tadi bahwa tidak semua orang dapat air secara memuaskan. Tahun ini 2019 kita membangun booster pump reservoir di Taman Sari, dan kita berharap ketika reservoir itu beroperasional, yang tadi itu bisa kita atasi. Nanti akan salah satu zona kita, zona 4 kita yang sampai ke Meraksa sana, Kampung Baru Meraksa, Kampung Pi sana, Udeli, itu insya Allah akan teratasi. Ya. Apa yang menjadi kendala sehingga pemerataan air itu belum ada? Kendalanya pertama bahwa instalasi kita itu jauh dari pelayanan ya. Instalasi kita di Lambaru, sampai ke ujung pelayanan kita itu sudah 12 km sekali pompa di Lambaru. Itu yang menyebabkan tekanan di pipa kurang. Kita punya air tapi tekanan tidak ada karena jauh itu tadi. Kemudian sebagian besar pipa-pipa Banda Aceh itu pipa-pipa lama yang kita bangun sejak awal itu sekitar tahun 75 sampai 80-an kita masih kita gunakan pipa-pipa itu. Sebagian mungkin sudah korupsi, sebagian sudah jauh ke dalam tanah, itu juga masalah kita. Menggantikan keseluruhan juga butuh uang dan juga butuh space lagi. Banda Aceh itu hampir tidak ada ruang kosong lagi di jalan-jalan kita tuh. Kalau nggak jalan, setelah jalan langsung ke saluran sudah ke rumah orang, jadi hampir ada tempat kita lagi untuk menanam pipa. Ini juga masalah kita. Kemudian masalah lagi ketika kita bicara membangun PDAM, kita itu tidak bisa menghentikan pelayanan. Beda dengan jalan. Kalau jalan tutup, ini dia orangnya dialihkan ya, jalan dialihkan. Tapi PDAM nggak bisa, sambil membangun kita tetap harus melayani, karena nggak mungkin itu kalau kita butuh waktu 1 tahun untuk bikin, kita tidak bisa mengabaikan pelayanan selama setahun itu juga harus kita layani. Artinya apa? Kalau kita mau perbaiki, kita harus bangun baru. Harus bangun baru, tidak bisa merusak yang lama. Yang rusak lama. Karena ini satu lagi kendala kita, bahwa apapun yang dibangun di Banda Aceh ini akan berdampak pada jaringan kita. Bangun jalan, jaringan kita kena. Bangun saluran, jaringan kita kena. Tahun kemarin dengan uang yang sama, dengan uang APBD, kita bangun pipa PDAM. Tahun ini ada pembangunan drainase yang juga uang APBD. Itu merusak PDAM lagi, merusak pipa lagi. Begitu juga pembangunan yang lain, mungkin pembangunan jembatan. Jadi memang bicara membenahi PDAM ini bukan dalam arti kata bahwa kita menolak bertanggung jawab, bahwa memang tidak semudah membalikkan tangan. Ada orang-orang tanya kapan masalah ini selesai. Kalau saya ditanya, saya akan jawab, masalah ini tidak akan pernah selesai. Ini sama persis seperti kita tanya kapan urusan makan selesai. Kita makan pagi, siang makan lagi, malam makan lagi. Ini PDAM seperti itu. Jadi kalau ada orang tanya, kok PDAM nggak selesai urusan? Kapan selesai? Nanti kita bangun, kita anggap selesai sekarang, besok tambah pelanggan. Kita anggap selesai sekarang, ada pipa yang pecah. Ini terus situasi ini terus berjalan. Jadi pernah ada kata tuntas ya. Kalau ada bilang kok PDAM tidak ada satu tempat pun yang urusan air itu tuntas, karena kita tumbuh sebagaimana tumbuhnya masyarakat. Ya, mungkin sekarang tuntas, tahun depan kita harus ganti pipanya ya. Tahun ini tuntas, tahun depan ada tambahan pelanggan baru yang mengharuskan kita menambah kapasitas produksi. Jadi bicara tuntas ini hal yang tidak, kalau ditanya ke saya akan jawab dengan tegas bahwa saya jawab ini urusan yang tidak akan pernah bisa tuntas. Tuntas untuk hari ini, kita harus pikirkan lagi besok bagaimana ada rumah baru ya. Kecuali tuntas, tidak ada tambahan masyarakat lagi, tidak ada rumah baru lagi, tidak ada bayi yang lahir lagi, baru bisa kita tuntaskan masalah PDAM ini. Baik, harapannya nih yang terakhir. Harapan saya ya, untuk membangun hal besar ini tentunya kita butuh dukungan
dukungan dari pemerintah sebagai pemilih, dukungan dari masyarakat juga ya. Kami mohon dukungan juga. Kadang-kadang orang menganggap bahwa uang dukungan, bukan cuma uang, salah satu yang besar memang uang dengan membayar rekening ya, tapi kepercayaan itu juga dukungan yang besar yang kami harapkan. Ketika mereka percaya kepada kami bisa melakukan lebih baik ya. Seseorang yang diberi kepercayaan saya yakin akan melakukan lebih baik. Ya mungkin juga seperti saya katakan tadi bahwa kita butuh uang untuk operasional. Mungkin ada yang bilang kasih air dulu baru kami kasih uang ya kan, tapi memang seperti itu sebenarnya. Pelanggan yang tidak dapat air tidak kita tagih. Kalau dibilang kasih air dulu baru minta uang, itu memang kami lakukan seperti itu. Kita bukan prepaid, bukan seperti beli pulsa dulu baru pakai ini, pakai dulu nanti bayar. Kita belum seperti prepaid telepon nah. Orang pakai air lalu mereka harus bayar untuk apa yang mereka pakai. Jadi seperti itu. Jadi bahkan sekarang alhamdulillah keinginan masyarakat untuk bayar makin bagus ya. Kita juga mensupport mereka supaya mereka bisa bayar di mana saja sekarang. Jadi nggak ada alasan lagi dulu susah bayar. Sekarang asal bayar dimanapun bisa bayar. Ya. Terakhir kalaupun nggak bisa mau bayar di sini situ, kami tagih ke rumah. Artinya nggak ada alasan lagi bahwa bayar tadi, udah macam-macam. Jadi sekarang apapun yang masyarakat butuhkan kita akan sediakan. Kami menyadari bahwa pelayanan kami belum seperti yang diharapkan, tapi kita terus ke arah sana, ke arah makin hari makin sempurna. Kita belum sempurna sampai kapanpun, saya katakan tadi tidak akan pernah sempurna. Karena apa? Karena tuntutan masyarakat pun makin lama makin tinggi. Dulu masyarakat asal ada air aja malam-malam bolehlah. Sekarang mereka mau 24 jam. Nanti ketika 24 jam mereka akan bilang ini airnya sudah bagus tapi kami belum bisa minum. Nah, kalau bisa air PDAM langsung minum lah ya. Saya pikir nanti kalau air sudah bisa minum pun mereka ini masih bisa minum, tapi Pak kami harus tambah gula, tambah kopi. Bisa nggak PDAM kirim air kopi ke rumah? Masyarakat seperti itu. Jadi tuntutan masyarakat itu makin tinggi. Seiring dengan berkembangan zaman, kita juga berusaha ke arah sana, melayani makin lama makin bagus, tapi mohon didukung. Untuk tunggakan rekening masih tinggi? Alhamdulillah masih tinggi ya, masih tinggi, tapi pelan-pelan dengan upaya kita, karena kami pikir begini, orang harus diberi pelayanan yang bagus supaya bisa bayar ya. Dan itu bukan berarti sudah dapat pelayanan bagus tidak bayar, tidak juga. Ada juga pelanggan-pelanggan kita yang tidak bayar, dan ini akan kita ambil tindakan. Sekarang 3 bulan pelanggan tidak bayar, kita akan putuskan. Ini mungkin juga menjadi kadang-kadang kok nggak diingatkan ya. Kami tidak, di aturan kami tidak perlu mengingatkan ketika 3 bulan pelanggan tidak bayar. Artinya ketika pelanggan menikmati air ya, anggaplah itu bahwa peringatan bahwa ada hal yang harus ditunaikan. Seperti kita ke rumah makan, ke restoran, habis makan kan nggak perlu ditagih. Kan nggak bisa kita habis makan langsung keluar hanya karena alasan tidak ditagih. Makan sudah. PDAM seperti itu juga. Ada masyarakat bilang kok nggak ditagih. Orang yang pakai harus menyadari bahwa sesuatu yang sudah dipakai harus dibayar. Mungkin kami berharap masyarakat terima kasih yang sudah cukup bagus. Kami pun berusaha untuk makin lama makin bagus, dan itu butuh dukungan. Kami juga butuh dukungan dari media untuk menyampaikan hal yang baik tentang kami, apa-apa kendala kami. Karena saya pikir dengan sinergi kita, dengan saling mengingatkan, hal-hal besar ini bisa kita selesaikan.